pagi Ibu Adinda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari jurnal dengan judul Vargas et al. Kami dari kelompok 9 terdiri dari yang pertama, saya Aprisilia dengan NIM 01060123100054. Yang kedua adalah Putri Cahyadi dengan NIM 01060123100255. Yang ketiga ada Valencia Wangari dengan NIM 010601231060. Yang keempat ada Hajar dengan NIM 010601231064. Dan yang kelima ada Jesslyn Kenzi dengan NIM 010601231023. Jadi di jurnal ini saya akan membahas tentang pendahuluan dari pentingnya struktur modal dalam keuangan perusahaan dan hubungannya dengan kinerja perusahaan, serta inovasi. Jadi, selama dekade terakhir, berbagai penelitian internasional telah mempelajari hubungan antara leverage dan kinerja perusahaan. Namun, penelitian yang membuktikan hubungan langsung antara faktor penentu struktur modal dan kinerja perusahaan itu masih terbatas. Kontribusi penting dari Mondigliani dan Miller telah menginspirasi banyak peneliti di bidang ini. Menurut Mears, tidak ada teori universal mengenai pembentukan struktur keuangan dalam bisnis. Stiglitz menegaskan ketidakrelevan dari istilah utang dan menyebut 3 jalur utama dalam menentukan struktur modal: konflik keagenan, asimetri informasi, dan tatanan hierarki. Penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa inovasi merupakan suatu faktor utama dalam ekonomi pengetahuan dan daya saing bisnis. Namun, ketidakpastian teknologi dapat memberikan dampak negatif atau tingkat risiko tinggi pada penelitian dan pengembangan atau R&D. Pembiayaan utang dan pembiayaan modal memiliki toleransi yang berbeda terhadap risiko ini. Penelitian ini memberikan wawasan relevan bagi perusahaan kecil dan menengah di Amerika Latin, akademisi, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan. Penelitian ini menyajikan bukti empiris tentang hubungan antara struktur modal, kinerja perusahaan, dan inovasi, serta menerapkan analisis matriks kepentingan kinerja atau IPMA untuk mengidentifikasi pengaruh total setiap konstruk pendahulu terhadap konstruk target. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu ada struktur modal dan risiko gagal bayar, yang dimana artikel ini menjelaskan tentang lebih banyak utang membuat perusahaan kurang efisien dalam mengelola biaya. Yang kedua yaitu ada tata kelola perusahaan dan struktur modal di Thailand. Artikel ini menjelaskan bahwa utang yang lebih tinggi menurunkan efisien biaya perusahaan. Yang ketiga yaitu ada manajemen biaya perusahaan, yang artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan utang lebih sedikit lebih efisien mengelola biaya. Yang keempat yaitu ada pengaruh utang dan ekuitas pada kinerja, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa dampak struktur modal bervariasi, bisa positif maupun negatif. Yang kelima yaitu ada struktur modal dan nilai perusahaan di Vietnam, yang dimana artikel ini menjelaskan bahwa kesepakatan tentang dampak utang pada perusahaan sulit dicapai. Yang keenam yaitu ada struktur modal dalam industri perbankan, yang dimana artikel ini menjelaskan tentang utang bisa berdampak positif pada kinerja perusahaan. Yang ketujuh yaitu ada struktur modal di perusahaan Perancis, yang dimana artikel ini menjelaskan bahwa utang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedelapan yaitu ada struktur modal di Malaysia dan Indonesia, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa utang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kesembilan yaitu ada pembiayaan dan inovasi, yang dimana artikel ini menjelaskan tentang pembiayaan penting untuk inovasi meskipun sulit untuk stabil. Yang ke-10 yaitu ada struktur modal dan investasi, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih sedikit utang lebih banyak berinvestasi. Yang ke-11 yaitu ada pembiayaan eksternal dan inovasi, yang dimana artikel ini menjelaskan tentang perusahaan teknologi baru lebih suka menggunakan modal sendiri. Yang ke-12 yaitu ada investasi R&D di Taiwan, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih sedikit utang lebih berinvestasi dalam R&D. Yang selanjutnya yaitu yang ke-13 yaitu struktur modal dan kinerja perusahaan, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa dampak struktur modal bisa positif ataupun negatif. Yang ke-14 yaitu ada
TIK dan kinerja bisnis di Meksiko, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa inovasi dalam strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ke-15 yaitu inovasi pemasaran dan kinerja, yang dimana artikel ini menunjukkan bahwa inovasi produk, proses, dan manajemen meningkatkan kinerja dan keunggulan dalam kompetitif. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kasual yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pengaruh langsung dan tidak langsung akan diuji melalui teknik eksplanatori. Pengumpulan data diperoleh dari laporan tahunan dan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data non-numerik. Vargas et al. 2022 about impact of capital structure and innovation on fair performance, direct and indirect effects of capital structure menjadi jurnal referensi pada penelitian ini. Pengukuran sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang berdasarkan karakteristik atau relevansi secara signifikan terhadap topik penelitian. Variabel yang diukur mencakup struktur modal, inovasi, dan juga kinerja perusahaan. Pengujian hipotesis akan menguji dampak struktur modal dan inovasi terhadap kinerja perusahaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya akan menjelaskan tentang isi dan pembahasan pada tabel ketiga, yaitu descriptive analysis of the data and factor loadings. Loading adalah koefisien yang menunjukkan seberapa kuat indikator tersebut terkait dengan konsep yang diukur. Contohnya itu ROP yang memiliki loading 0.806 pada bagian internal source of financing, yang menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik karena nilai loading di atas 0.7 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan ROP sendiri itu nilai loadingnya 0.8. Kemudian ada VIF, Variance Inflation Factor, adalah angka yang membantu kita mendeteksi multikolonialitas. Jika VIF lebih dari 5, itu berarti variabel-variabel tersebut terlalu mirip satu sama lain. Dan multikolonialitas sendiri adalah kondisi ketika variabel independen sangat berkorelasi satu sama lain yang membuat analisis menjadi tidak akurat. Contoh yang dapat saya ambil yaitu VIF dari ROP adalah 1.614, tidak lebih dari 5, sehingga tidak ada masalah multikolonialitas yang signifikan. Kemudian ada median. Median ini adalah nilai tengah dari distribusi jawaban responden. Sebagai contoh, median yang dimiliki ROP sendiri adalah 4.0, yang berarti sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi untuk ROP. Kemudian ada interquartile range atau IR, adalah ukuran statistik yang menggambarkan rentang tengah data, yaitu selisih antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dalam contoh ROP sendiri, IR-nya itu adalah 1.0. Ini menunjukkan bahwa 50% dari penilaian responden berada dalam rentang yang sempit, yaitu antara Q1 ke Q3 saja. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penilaian mereka. Nah, jika kita melihat di bawah keterangan tabel, ada catatan bintang 1 sama dengan P kurang 0,001, artinya sangat signifikan secara statistik. Kemudian ada bintang 2 sama dengan P kurang lebih 0,01, signifikan secara statistik. Dan bintang 1 sama dengan P dikurang 0,005, signifikan secara statistik. Dan NS itu tidak signifikan, artinya tidak ada cukup bukti statistik. Dan tabel 3 sendiri adalah bintang 3, artinya sangat signifikan. Dan tabel 3 ini menggunakan model struktural dengan teknik bootstrapping melalui Smart PLS3. Bootstrapping sendiri adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada bukti untuk mendapatkan interval kepercayaan yang diperlukan untuk mengevaluasi keakuratan parameter. Jadi mengenai hipotesis pertama yaitu H1, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap inovasi. Jadi oleh karena itu H1 itu didukung karena struktur modal memiliki dampak sebesar 35,5% terhadap inovasi. Nah, selanjutnya mengenai H2 atau hipotesis kedua, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Oleh karena itu, H2 itu tidak didukung karena struktur modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dampaknya itu hanya sebesar 7,3% terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya mengenai H3 atau hipotesis ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa inovasi memiliki dampak positif dan juga signifikan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, H3 didukung karena inovasi itu memiliki dampak yang signifikan sebesar 55,6% terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi memiliki kontribusi yang besar terhadap kekuatan prediksi kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya, jadi untuk menunjukkan efek total dari struktur modal pada kinerja perusahaan, efek tidak langsung yang dinilai untuk mengetahui kemungkinan peran mediasi inovasi dalam hubungan antara struktur modal kerja dan juga kinerja perusahaan. Jadi hipotesis keempat itu, inovasi menjadi mediasi antara struktur modal dan juga kinerja perusahaan, dan hasilnya menunjukkan pengaruh tidak langsung yang positif dan signifikan, yang menunjukkan peran mediasi inovasi itu merupakan mediasi penuh yang dianggap sebagai pengaruh tidak langsung karena hanya pengaruh tidak langsung saja yang signifikan dan positif, sehingga mendapatkan pengaruh total struktur modal yang positif dan juga signifikan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis keempat itu didukung. Nah, jadi secara keseluruhannya, hasil penelitian menegaskan bahwa struktur modal, inovasi, dan juga kinerja perusahaan itu berkorelasi secara positif. Jadi yang awalnya struktur modal dan inovasi memperoleh hasil yang positif dan signifikan, sedangkan untuk hubungan struktur modal dan juga kinerja perusahaan itu hanya memiliki hasil yang positif dan tetapi tidak signifikan. Tetapi ketika mengevaluasi efek total dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan inovasi sebagai mediasi, penelitian itu hasilnya menunjukkan hasil yang positif dan juga signifikan yang mengkonfirmasi penelitian dari penelitian sebelumnya. Terakhir, saya akan membahas kesimpulan dari penelitian mengenai pentingnya struktur modal dalam inovasi dan kinerja perusahaan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan kinerja perusahaan. Investasi dalam inovasi, baik dalam jangka pendek maupun menengah, dapat meningkatkan daya saing pertumbuhan bisnis dan ekspansi pasar. Dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil, berinvestasi dalam inovasi menjadi strategi penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dapat membantu organisasi mengamankan keunggulan kompetitif dan menjanjikan peningkatan pendapatan serta nilai bisnis. Jadi di penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi perusahaan, akademis, dan pembuat kebijakan. Perusahaan perlu mengadopsi sumber daya dan kapabilitas yang memungkinkan penyebaran biaya pada aktivitas yang paling membutuhkan pertumbuhan. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini memperkaya literatur dengan hubungan teoritis dan empiris antara inovasi dan kinerja perusahaan. Salah satu cara mendorong inovasi adalah dengan memberikan penghargaan dan konteks untuk meningkatkan kreativitas karyawan. Universitas juga perlu berkolaborasi dengan UKM untuk membangun budaya pentingnya paten dan merek dagang, serta kaitannya dengan aset tak berwujud lainnya. Para pembuat kebijakan harus memastikan adanya dana yang cukup agar UKM dapat mengakses dan menjalankan proyek inovasi. Kebijakan publik juga perlu mengembangkan platform pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi asimetri informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai analisis jurnal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.